Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi faddalana bi hadzal syahril haram. Syahrullahil muharram. Walladzi anjallahu fihi nabiyyana Musa alaihi salam min zulmi Fir'aun wa qaumihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita masuk pada bulan Muharram, bulan suci dalam Islam. Ada yang menarik saudara sekalian dalam agama kita, setiap waktu itu memiliki simbol. Dari waktu sehari-hari kita, dari waktu subuh, sepertiga akhir malam, sudah ibu bapak perhatikan waktu itu luar biasa. Ya, selain tentu ada surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Waktu dalam Islam termasuk malam. Malam juga di manage dalam agama kita. Kita mengenal dengan sepertiga akhir malam. Dan selalu dihiasi oleh Allah dengan keutamaan tertentu. Misalnya pada sepertiga akhir malam dia menjadi Rabbuna ila sama dunia bithuluthil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun dengan rahmat dan kasih sayangnya pada sepertiga terakhir dari waktu malam. Oleh sepertiga itu, kalau maghrib itu masuk ya pada jam 5:30 lewat 5:30, kalau gampang 5:30 ya tinggal di pagi saja sampai nanti waktu jam 4 sekian menit itu tinggal dibagi 3. Maka nanti sepertiga akhir itu ya sudah mulai jam 2, 3 sampai nanti waktu sekian. Begitu juga waktu subuh. Ya, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Salat fajar disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari belum naik ke atas langit, sementara yang bertugas di siang hari mereka sudah bersama-sama kita di masjid. Sehingga orang yang sholat subuh berjamaah itu bukan hanya bersama sesama kita, tapi juga bersama para malaikat. Waktu duha juga demikian. Kemudian nanti ada waktu terlarang untuk sholat sampai masuknya waktu zuhur. Bahkan ada juga sunnah untuk melakukan qailulah, sholat tidur sempurna pada waktu siang, kemudian nanti asar, kemudian maghrib, isya, terus berputar. Apalagi di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari dalam sepekan hari Jumat. Hari Jumat, maka kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Sudah siap bergerak atau lanjut? Yakin? Nggak apa-apa ya Bu ya? Ya. Kita lanjut Bapak-Bapak. Nah, hari Jumat kita sudah paham membaca surat Al-Kahfi. Cahayanya nanti dari bumi sampai ke langit. Kemudian juga
melaksanakan mengucapkan selawat, memperbanyak selawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul saudara sekalian, mengucapkan selawat dan salam dimanapun juga bisa. Siapapun yang mengucapkan salam, salawat kepadaku, kata Rasulullah, dimanapun dia berada di muka bumi ini, bahkan di planet yang lain, termasuk di Gunung Rinjani, lagi rame. Itu ya bulughuni, kata Nabi. Pasti ucapan selawat dan salam itu sampai kepadaku. Nah, tapi ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menarik untuk kita cermati, dan ini berkaitan dengan bagaimana seorang muslim merasakan kehadiran dan kebersamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kebersamaan yang saya maksud bukan kebersamaan yang sifatnya fisik, bukan. Jadi ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa'alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu hadir Rasulullah atau terdapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentu kebersamaan, bukan kebersamaan fisik. Sama saja ayat Allah, innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah itu benar-benar bersama orang-orang yang beriman. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah, bukan kebersamaan zat, bukan kebersamaan zatnya Allah, dirinya Allah, tapi tentu kebersamaan Allah itu ya bi'ilmihi wa rahmatihi wa fadlihi dan seterusnya, dengan ilmunya Allah, dengan rahmat kuasanya Allah, dengan ya segala karunia-Nya Allah. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah mati. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, mengkultuskan Muhammad, faktanya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Rabba Muhammadin, siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, fa innahu hayyun la yamut, maka dia adalah Tuhan yang maha hidup, yang tidak mati. Nah, saudara sekalian, kebersamaan atau istilah kebersamaan gitu ya, ini istilah yang lebih mendekatkan atau mendekati pada persoalan-persoalan psikologis, persoalan rasa ketimbang persoalan pikir. Banyak orang yang meyakini dan percaya Tuhan ada, tapi perilaku hidupnya tidak merasakan Allah itu bersama dia. Apa contohnya? Contohnya hadis Rasulullah SAW, la yu'minu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. La yasriqu as-sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri itu mencuri dalam keadaan dia itu beriman. Begitu juga la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu berzina dia dalam keadaan iman. Artinya ketika orang melakukan maksiat itu sama saja dia dengan meyakini secara fakta Tuhan itu tidak ada. Itu aja logikanya gitu. Jadi orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, ya menganggap Tuhan itu tidak ada. Ya mirip-mirip kita lah, punya masing-masing sudah punya pengalaman. Kalau jalan raya ada polisi, tertib. Kalau tidak ada polisi, tidak tertib. Jadi di Saudi sekarang itu
tertib hidupnya. Kaget juga saya. Kendaraan rapi, macam-macam. Rupanya sekarang Saudi sedang transformasi besar-besaran. Selain masalah haji, ya jangan lupa doakan. Sampai kemarin sore saya buka grup, yang meninggal jemaah kita sudah 412. Itu tertinggi di dunia, angka meninggal di haji. Nah, kenapa? Saudi dulu semraut Pak, apalagi zaman 90-an saya ada di situ. Wah, seenaknya. Sekarang tertib. Kenapa? Karena semuanya itu orang Saudi kalau diancam nggak mempan. Tapi ambil uangnya, dia takut. Nah, sekarang semuanya serba denda. Jadi langgar lampu merah 6.000 real. Nah, kali aja 4.200. Terus parkir sekarang semuanya berbayar. Sampai di Aziziyah rapi. Tapi ketika denda-denda itu nggak ada, ya kacau. Sama saja sekarang, haji itu sepi Pak. Betul-betul sepi. Jadi kalau Indonesia masih semeraut, memang salah urus itu saja. Lebih sepi dari Ramadan. Jadi nggak ada orang kemudian masuk berdesak-desakan itu, enggak. Sepi. Menurut media 30 tahun terakhir itu paling sepi. Tapi tahun ini kalau masuk Masjidil Haram dicek visanya mana. Masjidil Haram itu diblokade Pak. Dibikin pintu-pintu kecil, setiap masuk dicek kita punya ID card. Ketat. Jadi seharusnya semua orang memang merasakan kenyamanan. Tapi tidak untuk Indonesia. Indonesia masih agak kacau. Angka meninggal juga terbanyak di dunia. Nah, ini membuat pemerintah Saudi agak gimana. Kembali ke persoalan kebersamaan. Maka saudara sekalian, fassalatu tasilu ilaihi minal ba'idi kama tasilu ilaihi minal qarib. Ucapan selawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai baik diucapkan dari tempat yang dekat atau diucapkan dari tempat yang jauh, sama sampainya itu, sama sampainya. Tetapi saudara sekalian yang saya muliakan, ketika membaca hadis ma min muslimin, tidak ada seorang muslim, atau ma min ahadin, tidak ada seseorang yusallimu alayya, mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi liyarudda alayhi, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku, lantas aku menjawab salam orang yang mengucapkan salam. Nah, hadis ini saudara sekalian yang saya muliakan, diucapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh Al-Albani dinyatakan hadis ini hasan. Nah, oleh karena itu, merasakan kebersamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak juga diekspresikan oleh generasi salaf. Generasi salaf yang pernah saya share, saya tulis, Al-Imam Malik. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, itu beliau kalau masuk ke pekarangan Madinah itu selalu melepaskan terompah, sandal. Ketika murid-muridnya bertanya, mengapa engkau melepaskan sandal? Dia mengatakan, saya merasa tidak pantas menginjak tanah dengan terompah atau sandal, sementara Nabi menginjaknya dengan kakinya yang mulia. Jadi Bapak Ibu nggak usah mempertanyakan apa dalil yang dipakai oleh Imam Malik, tapi Anda bisa berani meragukan Imam Malik rahimahullah, kan tidak mungkin. Sekelas beliau
ya sekelas beliau. Beliau juga berfatwa kalau tidak salah, kalau orang pakai jubah, pakai celana lah kalau kita, atau baju sarung, ibu-ibu pakai apa? Pakai baju kayak begini, baju jubah kurung. Kemudian jalan di tempat yang becek dan mencerat bekas air di jalan. Itu fatwanya Imam Malik, tidak apa-apa, tetap suci, tetap toharahnya. Tapi setiap beliau menggunakan jubah dan kemudian jalan di tempat yang becek, kemudian terkena, beliau selalu pulang ke rumah dan mengganti baju. Lalu Imam Malik ditanya oleh muridnya, Anda ini nggak istiqomah, nggak konsisten, fatwanya nggak apa-apa tapi faktanya Anda ganti. Lalu beliau mengatakan, zakal fatwa yang aku ucapkan kepada masyarakat itu fatwa, wahada taqwa, sikapku ini takwa. Jadi dia lebih ketat kepada dirinya daripada kepada murid-muridnya. Jadi nggak bisa juga dikatakan Imam Malik ini berlebih-lebihan. Maka ketika misalnya kita menyampaikan Assalamualaikum ya Rasulullah, dengan perasaan yang saya kira tentu kita merasakan semua, perasaan yang lebih bagus, perasaan yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Dulu ketika saya di Madinah, Bu, mesti kalau setiap malam itu kita bisa masuk raudhah. Nggak ada raudhah itu ditutup kayak sekarang, nggak ada. Lepas saja masuk kita. Kami berangkat habis sholat asar dari kampus, nyampe 15 menit nyampe di Masjid Nabawi. Bis kita masih parkir dekat dengan Babus Salam, masuk masih kosong. Raudhah itu masih kosong. Itu tahun 90-an. Dan setiap malam Jumat mesti saya ngaji di Raudhah, karena di situ ada kajian Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu diasuh oleh seorang ulama, Syekh Umar Fallatah rahimahullah, sekarang meninggal. Beliau menerangkan sejarah, setiap menunjuk ke makam Nabi itu nggak pernah mengatakan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, selalu mengatakan sahibu hadzal qabr, ini pemilik kuburan ini, dengan menunjuk. Dan kami selalu ngaji di situ. Itu pun tiap 4 tahun saya tinggal di Madinah sampai sekarang itu kalau niat masuk raudhah itu ya tetap suasananya luar biasa. Ya jangankan gitu ya. Saya bertugas 25 hari, pulang ke Jakarta dan seterusnya itu. Habis itu saya lihat kawan-kawan petugas yang masih bertugas, kemudian tawaf, wada, itu masih ada rasa, ya Allah, baru pulang dari Tanah Suci kok pingin ke sana lagi gitu. Tapi bukan ngelihat orang Saudinya, lihat Ka'bahnya itu. Ka'bah, Raudhah, Madinah dan seterusnya itu. Nah, jadi saudara sekalian yang muliakan, menarik dalam Islam itu ketika waktu selalu dikaitkan dengan amaliyah-amaliyah tertentu itu. Seperti Jumat juga sama itu. Dan seterusnya. Maka sama ketika Rasulullah SAW berhijrah, ingat ya, puasa Asyura itu puasa yang secara tradisional itu sudah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Hanya persoalannya tanggal 10 Muharram yang mereka sebut sebetulnya tidak persis 10 Muharram dalam tradisi Islam. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan hitungan bulan, tidak menggunakan sistem kalender Qamariyah. Mereka menggunakan sistem kalender matahari. Sehingga apa yang mereka lakukan itu bisa tidak konsisten. Nah, bisa tidak konsisten. Misalnya gini, jangan dikatakan persis sama. Kapan orang Yahudi itu berpuasa Asyura? Itu bukan seperti kita. Kalau kita berpuasa Asyura,
yang menurut kalender Mekah dan Muhammadiyah hari ini tanggal 9 dan besok 10, itu seperti kita puasa biasa. Ada waktu sahur, ada waktu juga fajar. Maka ketika fajar atau azan berkumandang, selesailah waktu makan sahur dan kita kemudian berpuasa sampai nanti maghrib, terbenamnya matahari. Kalau orang Yahudi tidak begitu puasanya. Puasa Asyuranya orang Yahudi itu menjelang terbenamnya matahari di tanggal 10 yang mereka sebut 10 Muharram itu. Nah, jadi sampai kapan? Sampai besoknya lagi. Kurang lebih mereka malam puasanya. Jadi dibawa tidur. Gitu loh. Dibawa tidur. Hampir 25 jam mereka berpuasa sampai besok hari. Beda dengan kita, gitu. Jadi kalau kita tidak. Nah, tradisi ini itu sudah dilakukan secara turun-temurun. Oleh karena itu, ini sesungguhnya tradisi di dalam agama Samawiyah, terutama dalam ajaran tentu agama-agama yang diajarkan oleh para nabi, khususnya keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, baik yang diajarkan oleh Musa alaihissalam atau diajarkan oleh Isa alaihissalam dan disempurnakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi hidup saja belum ada tanggalan spesifik, tanggal apa dan apa. Misalnya tahun. Tahun dulu itu disebut dengan tahun peristiwa saja. Peristiwa apa yang besar terjadi pada waktu itu, itulah yang disebut sebagai tahun. Tapi bulannya memang konsisten. Tapi bulan yang disebut dengan Muharram, Safar, ya kan, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban, itu lebih merujuk kepada cuaca, bukan kepada waktu yang berputar karena mengikuti perputaran bulan terhadap bumi, bukan. Karena mereka menggunakan matahari. Nah, misal bulan haji, disebut bulan haji kenapa disebut dengan Zulhijjah? Karena pada saat itu mereka melaksanakan haji. Tapi coba lihat Ramadan, mengapa disebut Ramadan? Kalau kita ada teks Ramadannya, itu ada dalam Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran diturunkan. Kemudian innallaha farada alaikum qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Difardukan kepada kalian untuk berpuasa dan seterusnya. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Bulan istilah Ramadan itu jelas konsepnya. Dari mana kita mengetahui? Ya ru'yat. Zaman Rasulullah ru'yat, karena ilmu pengetahuan belum berkembang, ru'yatnya visual, visibilitas, melihat dengan kasat mata. Zaman berkembang, kemungkinan bulan atau hilal dilihat itu sudah bisa dikonversi dalam bentuk derajat, berapa ketinggian hilal. Nah, gitu. Karena ilmu astronomi berkembang. Dan ajak Nabi sudah clear, yang namanya bulan bulan Qamariyah itu hanya 2 angkanya. Kalau tidak 29, hanya 30, tidak ada 31. Tapi kalau bulan kalender matahari ada tanggal 31. Nah, musim yang ada pada saat itu yang dibahasa Arabkan. Pada saat itu dilalah pada musim Juli, ya, Juni, Juli,
Agustus itu puncak betul itu, panas, dan panas yang memuncak sampai membakar kulit itu disebut Ramadan. Ramadan maka menjadi bulan maka Ramadan. Tapi masih bentuknya itu masih ini saja. Puncaknya lagi nanti Agustus itu setelah Ramadan, Syawal naik lagi. Ketika mereka itu Syawal itu panas itu semakin naik. Kira-kira kayak kemarin itu 50 derajat Celcius lah. Wukuf di Arafah 48-50 sampai dilarang jemaah keluar meninggalkan tenda. Saya harus keluar tenda karena dengan Pak Menteri kita satu tenda itu dimulai jam 10 prosesi. Tapi jam 9 harus saya ngasih keterangan ke TV-mu tentang Arafah macam-macam itu. Itu di bawah matahari panas betul. Itu masih dipayungi sama wartawannya itu. Jadi panas sekali. Itu yang disebut Ramadan. Syawal naik terus sampai mereka nggak bisa beraktivitas, udah nongkrong di rumah. Itu namanya Zulqa'dah. Qa'dah duduk. Zulqa'dah. Setelah itu masuk haji. Oh, Zulhijjah. Nah, persoalannya di Muharram. Mereka tahu kalau Muharram itu nggak boleh perang. Tapi kalau mereka ingin nyerang orang, dia mengatakan, oh ini belum Muharram, ini tahun kabisat, Muharramnya masih bulan depan. Itu yang diputar, dipermainkan oleh orang-orang terdahulu. Jadi puasanya juga sama. Jadi tidak perlu merasa kalau mereka puasa lalu sama dengan kita. Orang Hindu, Buddha, Bali ya ada puasa, nyepi, tapi tentu beda. Nah jadi Islam mengajarkan kita demikian. Sehingga ketika Rasulullah datang ke Madinah pada waktu itu masih bulan Rabiul Awal datang beliau, dan datangnya Rasulullah SAW itu luar biasa. Dan pidato pertama baginda Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, absus salam, tebarkan kedamaian, ya. Wasilul arham, sambungkan tali jalinan silaturahim. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Wasallu bil lail, salat malamlah. Wan nasu niyam, manusia itu dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, pasti kalian masuk surga. Jadi Nabi pertama masuk Madinah, deklarasi beliau satu, tebarkan salam, sambung jalinan silaturahim, kasih sayang, gemar memberikan makanan. Baru dua saja itu yang kaitannya. Sholat malam, satu malah sholat malam dalam keadaan manusia yang lain tidur, kalian masuk ke dalam surga dengan aman damai. Manusiawi sekali Nabi. Nah pada waktu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi sudah biasa yang namanya puasa Asyura itu biasa. Hanya Nabi kemudian ingin memastikan, karena Madinah kan dikuasai orang Yahudi Pak, Bani Qainuqa, Bani Quraisyah dan lain-lain. Baru Nabi, mengapa kalian berpuasa? Ingin memastikan saja dan ingin meyakinkan umat Islam. Jawaban mereka, ya kami bersyukur sebagai tanda kesyukuran kepada Tuhan, karena pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari serangan Fir'aun. Lalu Nabi ucapkan, kami lebih berhak dari kalian dan kami lebih dekat daripada Musa kepada Musa daripada kalian. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi. Ini berjalan. Nah, itu baru satu hijrah. Biasa saja. Memang sebelum itu berjalan Pak, harus sampai nanti pada tahun ketika hijrah baru turunnya perintah untuk berpuasa itu, kutiba alaikum siyam. Belum ada puasa tahun 1 hijrah belum ada,
tahun 2 Hijrah belum ada, baru tahun ketiga. Tahun ketiga Hijrah menjelang Ramadan di bulan Sya'ban turun ayat kutiba alaikumusiyam. Nah, baru ketika itu turun ayat Al-Quran perintah puasa, Nabi menyatakan barang siapa yang ingin berpuasa Asyura silahkan, barang siapa yang ingin meninggalkan silahkan. Sehingga sebagian ulama mengatakan dengan datangnya bulan puasa atau perintah Syiamu Ramadan, lalu Asyura menjadi dihapuskan. Tetapi kalau kita baca secara lebih menyeluruh, ternyata Rasulullah SAW, nah kalau ini hujan beneran ini. Monggo ibu bapak menyelamatkan diri. Ya, enggak apa-apa. Ini sudah mau di akhir apa dicukupkan ya? Nanti diteruskan minggu depan aja ya. Ya monggo silahkan, ini sudah hujan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.